Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe, like, atau komen. Dan kalau bisa di-share ke teman atau grup-grup lainnya. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, peristiwa memilukan dan menyentak dunia pendidikan baru-baru ini terjadi di salah satu sekolah swasta di Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang murid SD kelas 4 dihukum oleh gurunya berupa mengikuti proses belajar mengajar dengan posisi duduk di lantai kelas. Jadi siswa tersebut tidak dibolehkan duduk di kursi belajar yang tersedia. Penyebabnya karena murid tersebut belum mengambil rapor dan masih menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Berita dan peristiwa tersebut viral di media sosial dan mengundang perhatian berbagai pihak. Ada menteri, ada dari partai politik, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya. Izinkan kali ini kita coba melihat substansi masalahnya, yaitu mengapa masih ada anak dari keluarga miskin masuk ke sekolah swasta. Pencinta pendidikan yang saya hormati, jawabannya ini menunjukkan atau ini terjadi karena pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, belum sepenuhnya berhasil menjalankan konstitusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini pada ayat 2 pasal 31 tersebut. Pasal tersebut jelas dan tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Saya ulang lagi, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan setingkat SD dan SLTP yang sederajat. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, biaya pendidikan itu bisa kita kelompokkan atas 3 kelompok. Pertama yaitu apa yang disebut dengan biaya investasi, yaitu biaya untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, membangun sekolah misalnya. Kedua, biaya operasional, yaitu biaya untuk terlaksananya proses belajar mengajar. Misalnya untuk gaji guru, gaji karyawan, belanja alat dan media pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya personal, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk kepentingan pribadi siswa. Misalnya untuk beli baju seragam, beli alat tulis, beli buku, biaya konsumsi, biaya transportasi, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu pencinta pendidikan, mungkin muncul pertanyaan, apakah pemerintah sudah melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut,
Jawabannya sudah, tapi baru sebagian, belum semuanya. Terutama untuk siswa yang bersekolah di sekolah negeri, sekolah milik pemerintah. Dan yang jelas itu sudah disediakan untuk biaya investasi dan biaya operasional yang sudah disediakan dalam APBN ataupun APBD provinsi, APBD kabupaten, dan APBD kota. Karena itu, hampir di semua SD dan SMP negeri tidak ada lagi pungutan uang pembangunan dan uang sekolah lainnya. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta? Sekolah swasta itu adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Bisa berupa yayasan atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Artinya, sekolah swasta itu biaya investasi, biaya personalnya menjadi tanggung jawab masyarakat yang mendirikan sekolah tersebut. Nah, dari mana masyarakat memperoleh dana untuk penyelenggaraan sekolah tersebut? Pertama, tentu dari donasi atau sumbangan masyarakat tertentu. Kedua, ialah dari iuran yang dipungut dari orang tua murid, seperti uang pembangunan, sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau yang dikenal dengan SPP, dan lain-lain. Sumber dana lainnya adalah bantuan pemerintah, berupa dana BOS atau bantuan personal sekolah, bantuan-bantuan lain seperti bantuan rehab gedung, bantuan pengadaan alat dan media belajar, dan lain-lain. Jadi, iuran dari orang tua siswa merupakan salah satu sumber penghasilan dana utama di sekolah swasta. Jadi jika ada murid yang menunggak uang sekolah dan itu ada beberapa orang, jelas akan berpengaruh terhadap pemasukan dana untuk satuan pendidikan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, mungkin muncul pertanyaan, mengapa masih ada anak dari keluarga miskin yang masuk ke sekolah swasta? Tidak semuanya masuk ke sekolah negeri. Jawabannya sudah jelas, karena sekolah negeri atau sekolah pemerintah itu belum mampu menampung semua anak usia sekolah, terutama di perkotaan. Karena belum mampu menampung semua calon siswa, maka pemerintah melakukan seleksi, melakukan pengaturan penerimaan peserta didik baru, disebut dengan pengaturan PPDB. Itu berlaku untuk sekolah negeri, sebagaimana diatur melalui Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Di pengaturannya ini sudah lama. Dalam Permendikbud tersebut diatur penerimaan siswa baru melalui 4 jalur. Jadi siswa baru yang akan diterima itu ada 4 jalurnya. Seakan-akan ada 4 pintu masuknya. Yaitu pertama apa yang disebut dengan jalur zonasi. Itu untuk calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah. Jadi penentuan yang diterimanya berdasarkan kedekatan lokasi tempat tinggal orang tuanya dengan satuan pendidikan tersebut. Jalur yang kedua disebut dengan jalur afirmasi. Itu jalur yang diberlakukan khusus untuk calon peserta didik dari keluarga ekonomi kurang mampu. Jadi dalam Permendikbud itu tidak disebut dengan keluarga miskin, tapi keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas. Ketiga,
ada yang disebut dengan jalur prestasi, yaitu khusus calon peserta didik yang mempunyai prestasi istimewa. Dan keempat, jalur perpindahan orang tua bagi anak yang ikut pindah daerah bersama orang tuanya, yang mungkin pindah kerja ataupun pindah karena alasan-alasan lain. Permendikbud tersebut diatur lagi dengan keputusan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Dikti nomor 47 tahun 2023. Jadi mulai tahun 2023 untuk tahun pelajaran 2024-2025 yang lalu itu diberlakukan lagi, dipertegas, diberikan pedoman bahwa untuk penerimaan peserta didik dari jalur zonasi itu satuan pendidikan atau sekolah wajib menerima minimal 70% peserta didik baru dari jumlah daya tampung. Jadi kalau daya tampung sekolah itu 100 orang, dia wajib menerima melalui jalur zonasi itu minimal 70 orang siswa. Kalau lebih tentu boleh. Untuk SMP dan SMA, untuk jalur zonasi itu minimal 50%. Sedangkan untuk jalur afirmasi itu ditetapkan minimal 15% dari daya tampung. Jadi seperti tadi, kalau daya tampung sekolah itu 100 orang peserta didik baru, sekolah itu wajib menerima minimal, ya kalau ada jumlahnya 15 orang anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan atau berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Sedangkan untuk jalur prestasi, ya, untuk jalur prestasi itu disyaratkan maksimal, jadi paling banyak melalui jalur prestasi itu 15%, dan jalur perpindahan orang tua maksimal 5%. Nah, mungkin muncul pertanyaan lagi, mengapa masih ada anak dari keluarga miskin? Seperti saya sebutkan tadi, Kemdikbud menyebutnya anak dari keluarga ekonomi kurang mampu yang masuk ke sekolah swasta. Mengapa dia tidak masuk melalui jalur afirmasi di sekolah negeri? Ada beberapa kemungkinan. Jawabannya, penyebabnya. Kemungkinan pertama, memang jumlah anak dari keluarga miskin untuk sekolah tersebut melebihi jumlah minimal. Jadi kalau di suatu daerah daya tampung sebuah sekolah itu 100 orang, jumlah anak yang masuk melalui jalur afirmasi itu lebih dari 15 orang. Tentu terjadi seleksi. Atau anak tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai keluarga miskin. Jadi ada pula persyaratannya untuk diakui sebagai keluarga miskin, yaitu dalam keputusan Sekjen Kemdikbudristek nomor 47 tahun 2023 itu dijelaskan, diatur bahwa keluarga miskin itu harus melampirkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, disinilah masalahnya, bahwa tidak semua anak miskin itu memiliki bukti keikutsertaan tersebut. Akhirnya, ya, anak miskin tersebut terpaksa masuk ke sekolah swasta. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, kasus anak dari keluarga miskin yang menunggak sejumlah kewajiban keuangan di sekolah swasta cukup banyak. Tidak hanya di Medan saja, terjadi hampir di banyak sekolah swasta di Indonesia. Baik itu menunggak uang pembangunan, nunggak uang SPP, nunggak beli buku, nunggak beli pakaian seragam, dan lain-lain sebagainya. Terlepas dari sikap dan tindakan dari sekolah atau guru terhadap siswa tersebut, hal ini jelas menimbulkan efek kurang baik. Bagi pengelola sekolah, ini akan mengurangi uang masuk, apalagi kalau jumlah yang nunggak itu banyak.
dan tentu juga akan berpengaruh terhadap pembiayaan operasional sekolah dan biaya operasional untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Sementara bagi siswa akan sangat berpengaruh sekali, terutama secara psikologis. Mungkin dia bisa dibully oleh temannya, diberi sanksi oleh guru, dan bisa-bisa dia dampak terburuknya adalah siswa tersebut berhenti atau keluar dari sekolah, drop out, putus sekolah. Dan ini tentu hal yang tidak diinginkan di negara kita. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, jika keadaan ini dibiarkan terus, pemerintah tidak berupaya mencarikan solusinya, jelas ini merupakan tragedi dunia pendidikan. Kalau bukan kita sebut dengan tragedi konstitusi. Ingat ya, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Untuk itu, pemerintah disarankan agar segera memberikan jaminan untuk setiap anak miskin dari keluarga miskin memperoleh akses untuk bersekolah. Di pemerintah berkewajiban memberikan akses pada semua warga negara, terutama tentu untuk anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa bersekolah. Beberapa alternatif yang mungkin dilakukan pemerintah antara lain, pertama, tentu pemerintah harus menambah daya tampung sekolah negeri sehingga semua calon siswa dapat diterima atau tertampung di sekolah negeri tersebut. Caranya ya dengan membangun atau menambah unit sekolah baru, atau bisa juga dengan menambah atau membangun ruang kelas baru. Kedua, jika sekolah negeri belum mampu menampung semua calon siswa, maka harus dijamin bahwa semua anak yang berasal dari keluarga miskin diterima di sekolah negeri. Caranya, ya tentu dengan merevisi keputusan Sekjen Dikdasmen nomor 74 tahun 2023 itu. Khususnya untuk jalur afirmasi. Misalnya, disyaratkan bahwa sekolah harus menerima dari jalur afirmasi itu tidak hanya 15%, mungkin ditambah jadi 25% atau 30%. Dan disertai dengan penghilangan persyaratan untuk melampirkan bukti keikutsertaan dalam program penanggulangan keluarga miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab tidak semua keluarga miskin ikut serta dalam program penanggulangan keluarga miskin tersebut. Ketiga, jika masih ada anak dari keluarga miskin yang dengan terpaksa, dengan berbagai alasan tadi, masuk ke sekolah swasta, maka dianjurkan pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten dan kota, memberikan jaminan bahwa biaya untuk membayar semua kewajiban keuangan di sekolah tersebut dibantu oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat, ataupun pemerintah kabupaten dan kota. Bisa dalam bentuk beasiswa atau dalam bentuk bantuan sosial lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan alternatif-alternatif demikian, semua anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, terutama, dapat akses masuk ke sekolah negeri sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kali ini. Harapan saya, tonton terus IJ Nauman Channel. Dan jangan lupa untuk membantu subscribe, like, komen, dan kalau berkenan di-share
kepada teman atau grup lain. Terima kasih. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.